Assalamualaikum teman sehat. Pada bincang sehat kali ini kita akan membahas mengenai ASI. Jadi pengertian ASI dulu. ASI adalah air susu ibu. Susu yang diproduksi oleh seorang ibu untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bagi bayi yang belum bisa mencerna makanan padat. ASI akan mulai diproduksi karena pengaruh dua hormon, hormon oksitosin dan hormon prolaktin. Ada beberapa manfaat dari pemberian ASI pada bayi. Di antaranya dia menjadi zat gizi penting bagi bayi. Yang kedua, dia meningkatkan ketahanan tubuh bayi. Yang ketiga, dia membuat bayi lebih cerdas karena kandungan asam lemaknya yang tinggi. Yang keempat juga yang paling penting adalah adanya bonding antara ibu dan bayi saat proses menyusui. Jadi tekstur ASI ini akan berubah dari waktu ke waktu. ASI sendiri akan dibagi menjadi beberapa. Yang paling pertama dikeluarkan, ini kita sebut kolostrum. Dia akan diproduksi pada hari pertama sampai hari kelima setelah bayi lahir. Warnanya cenderung berbeda, warnanya cenderung kuning daripada ASI pada momen yang lainnya. Itu karena dia mengandung kadar protein yang lebih tinggi, karbohidratnya cenderung lebih rendah daripada ASI yang lain. Dia terutama mengandung antibodi untuk melindungi adik bayi terhadap infeksi dari dunia luar. Fase ASI yang kedua adalah fase transisi. Ini dikeluarkan pada hari ke-7 sampai 14. Dia mengandung protein yang sedikit lebih rendah daripada kolostrum, tapi akan lebih tinggi daripada ASI yang matur. Yang ketiga, ini yang kita sebut ASI matur atau ASI matang. Dia akan diproduksi pada hari di atas hari ke-14. ASI matang ini sendiri juga akan nanti dibagi dua lagi. Yang pertama adalah ASI for milk atau ASI yang pertama kali dikeluarkan saat ibu menyusui. Dia lebih banyak mengandung kandungan air daripada kandungan karbohidrat dan lemaknya. Yang kedua adalah ASI hin milk atau ASI yang dikeluarkan pada akhir masa menyusui. Ini kandungan lemaknya lebih tinggi sehingga diharapkan kalau adik menyusui dalam jangka lama, kandungan lemak bayi itu akan dikonsumsi oleh adik. Kapan ASI diproduksi? Tiap ibu bervariasi kapan persisnya ASI ini diproduksi. Sebagian kecil memang sudah mulai mengeluarkan ASI saat usia hamil sekitar 8 atau 9 bulan. Tapi sebagian besar ASI itu baru diproduksi setelah adik bayi lahir karena adanya hormon oksitosin dan prolaktin yang naik setelah melahirkan. Jadi jika ibu masih belum keluar ASI-nya saat hamil, tidak perlu khawatir. Nanti setelah melahirkan, pasti ASI akan mulai keluar dan nanti produksinya akan bertambah dengan semakin seringnya ibu menyusui adik bayi. ASI memiliki banyak manfaat. Ada manfaat untuk bayi, ada juga manfaat untuk ibu. Manfaat untuk bayi diantaranya, bayi menurut para ahli, bayi akan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih baik karena adanya zat antibodi yang lebih tinggi yang dikandung oleh ASI. Zat antibodi ini akan menurunkan resiko adik untuk mengalami diare, asma, resiko terjadinya alergi pada bayi, resiko adanya infeksi saluran kencing, sindroma kematian mendadak pada bayi, maupun menurunkan resiko obesitas pada bayi karena karena ASI lebih mampu untuk mengatur hormon insulin. Yang kedua, bayi juga memiliki kemungkinan menjadi lebih cerdas karena adanya kandungan asam lemak yang lebih tinggi pada ASI. Yang ketiga, adanya bonding yang lebih baik antara ibu dan adik bayi. Mengenai manfaat untuk ibu, yang pertama, dia bisa berfungsi sebagai KB alami selama ibu menyusuinya secara eksklusif. Tapi kalau menyusuinya masih diselang-seling antara susu formula dan ASI, fungsi KB alami ini tidak akan tercapai. Yang kedua, kadar stres ibu bisa ikut turun karena adanya hormon oksitosin yang diproduksi membuat ibu lebih rileks sehingga kemungkinan stres akan lebih rendah. Hormon oksitosin yang meningkat itu juga akan bantu untuk mengecilkan rahim yang awalnya besar saat hamil, jadi rahim bisa kembali mengecil normal seperti semula. Berikutnya adalah tingginya kalori yang dikeluarkan saat ibu menyusui bisa membantu ibu untuk proses penurunan berat badan setelah melahirkan. Yang terakhir dan tidak kalah penting juga secara finansial, ASI juga lebih ekonomis karena ibu tidak perlu membeli susu formula. Demikian penjelasan singkat saya tentang ASI. Jangan tunda berobat, ayo ke RS Unisma aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.